Perkenalkan, nama saya Riki Margun. Saya mahasiswa Universitas Riau, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Di dalam video kali ini, saya akan membuat penjelasan tentang metode rancangan acak lengkap faktorial atau rancangan acak lengkap dua faktor. Sebelum kita lanjut ke metode-metode atau cara-cara melakukan metode RAL faktorial ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian RAL faktorial. RAL faktorial atau rancangan acak lengkap faktorial adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua buah bebas atau faktor dalam klasifikasi silang, yaitu faktor A yang terdiri dari A taraf dan B yang terdiri dari B taraf, dan kedua faktor tersebut diduga saling berinteraksi. Rancangan ini digunakan pada lingkungan yang homogen. Lalu kapan kita gunakan rancangan acak lengkap faktorial ini? Rancangan acak lengkap faktorial ini kita gunakan yang pertama pada saat perlakuan yang dicoba merupakan kombinasi antar taraf-taraf beberapa faktor. Dan yang kedua, kita gunakan pada saat faktor-faktor yang dilibatkan bersifat saling bersilang, bukan tersarang. Dan yang ketiga, RAL faktorial kita gunakan pada saat kondisi lingkungan homogen atau dapat dikatakan serba sama. Lalu apa keuntungan kita menggunakan metode rancangan acak lengkap faktorial ini atau RAL faktorial? Keuntungan yang pertama yaitu mampu melihat respon masing-masing perlakuan. Dan keuntungan yang kedua ketika melakukan RAL faktorial ini yaitu mampu melihat pengaruh dari interaksi faktor. Selain keuntungan, tentunya pasti memiliki kekurangan. Jadi kekurangan pada saat melakukan kekurangan pada metode RAL faktorial ini yaitu hanya dapat digunakan pada kondisi lingkungan homogen. Lalu kita lanjut ke soal yang akan kita selesaikan menggunakan metode RAL faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Jadi soal yang akan kita selesaikan yaitu, misalkan seorang mahasiswa teknik pertanian melaksanakan penelitian tentang pengaruh suhu udara fermentasi atau yang dilambangkan dengan T, dan waktu fermentasi yang dilambangkan atau disimbolkan dengan W terhadap kadar air biji kakao yang dihasilkan dalam persen. Masing-masing percobaan dilakukan 4 ulangan. Jadi di dalam soal ini memiliki dua faktor. Faktor yang pertama yaitu suhu udara fermentasi yang memiliki dua level. Level pertama yaitu 40 derajat Celcius atau disimbolkan dengan T1, dan level yang kedua yaitu 50 derajat Celcius yang disimbolkan dengan T2. Dan faktor yang kedua yaitu waktu fermentasi yang memiliki 3 level. Level yang pertama yaitu 4 hari yang disimbolkan dengan W1, dan level yang kedua yaitu 5 hari yang disimbolkan dengan W2, dan level yang ketiga yaitu 6 hari yang disimbolkan dengan W3. Lalu di sini ditunjukkan yaitu data-data hasil pengamatan konsentrasi kadar air biji kakao yang diperoleh dari penelitian atau percobaan menggunakan dua faktor, yaitu faktor pertama W1, W2, W3, dan faktor yang kedua T1 dan T2. Maka data ini selanjutnya akan kita olah menggunakan aplikasi SPSS. Lalu kita akan membuka aplikasi SPSS kita. Baik, setelah kita membuka aplikasi SPSS kita, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita lanjut memilih atau mengklik variable view.
Setelah memilih variabel view, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk nama yang pertama kita kan suhu udara. Dia harus huruf kecil semua. Dan untuk yang kedua, waktu. Yang ketiga, bulan. Dan yang keempat, value pertama yaitu tadi pada soal kan ada level pertama, yaitu yang disimbolkan dengan T1 yang sudah 40 derajat Celcius. Maka kita buat di sini value-nya 1 untuk waktu satu yaitu tadi pada level pertama ada disimbolkan dengan W1, dan untuk level kedua disimbolkan dengan dan untuk level ketiga disimbolkan dengan dan 3 dan
cicak di dinding, diam-diam telah merayap. 2, 3, ulangan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Lalu datanglah, oh seekor nyamuk lalu harap langsung ditangkap. Cicak-cicak Lalu di data dinding, yang diam-diam terdapat pada telah software merayap. tadi kita masukkan. Cicak-cicak Dan di untuk suhunya dinding, klikkan diam-diam merayap. tuh. Lalu datanglah, oh seekor nyamuk lalu harap langsung ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam telah merayap. Waktunya 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Lalu datanglah, oh seekor nyamuk lalu harap langsung ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam telah merayap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Lalu datanglah, oh seekor nyamuk lalu harap langsung ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam telah merayap. Dan untuk pengulangannya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Lalu untuk hasilnya kita masukkan sesuai dengan data Lalu yang ada pada tadi. datanglah, oh seekor nyamuk Untuk lalu harap waktu 1, waktu 1, langsung ulangan 1. ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam telah merayap. Waktu 1, 28, 28, 32. Lalu 27, Cicak-cicak di dinding, 47, diam-diam merayap. Lalu datanglah, oh seekor nyamuk lalu harap langsung ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam telah merayap. 50, 28, 09. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Lalu datanglah, oh seekor nyamuk lalu harap langsung ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam telah merayap. 4, 29,82. Cicak-cicak di dinding, 7,32. diam-diam merayap. Lalu datanglah, oh seekor nyamuk lalu harap langsung ditangkap. 34,13. Cicak-cicak di dinding, diam-diam telah merayap. Plus dan 22, 22. Cicak-cicak di dinding, Lalu untuk pengolahan datanya selanjutnya diam-diam kita memilih merayap. analis, Lalu lalu general linear model, oh lalu pilih unit seekor variabel, nyamuk lalu harap dan untuk respon masukkan ke dependent variable dan suhu masukkan Cicak-cicak ke di dinding, X factor. diam-diam telah merayap. Tuh
ulangan tidak perlu dimasukkan. Lalu pilih post home, masukkan, pindahkan dulunya soal waktu, lalu dipilih continue, lalu pilih OK. Lalu akan tampil hasil pengolahan data menggunakan rancangan acak lengkap tutorial seperti yang ada pada semua. Lalu setelah datanya muncul, maka kita dapat melihat kesimpulannya. Lalu setelah keluar hasilnya, maka kita dapat menarik kesimpulan. Karena nilai signifikannya 0,037 dan lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata berbeda signifikan. Artinya perlakuan suhu dan waktu fermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan air yang ada pada biji kakao tersebut. Sekian video yang saya buat. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Ucapkan sekian dan terima kasih.